Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah makhluk penebar fitnah terbesar bagi manusia. Dia bukan jin, tetapi golongan manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal merupakan sosok pendusta besar yang muncul menjelang hari kiamat. Ia dapat menyesatkan manusia dari kebenaran dan hanya sedikit manusia yang bisa selamat dari fitnah dan tipu dayanya. Ustadz Hamdan menjelaskan, siapa yang tidak memahami dalil al-mukhalafatul lil hawadis, maka ia kelak akan mengakui ketuhanan si Dajjal, wal'iyazu billahi, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang Badawi, atau orang-orang yang tidak memahami akidah dengan benar. Maka Dajjal akan berkata, "Jika aku menghidupkan kembali ayah dan ibumu, apakah engkau mau bersaksi kepadaku bahwa akulah Tuhanmu?" Maka orang tadi menjawab, "Ya." Maka saat itu setan pun menyerupai ayah dan ibunya, dan keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, sebab ia adalah Tuhanmu." Lantas, tahukah kamu silsilah keluarga Dajjal? Sebelum melanjutkan video ini, bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dajjal berasal dari negeri Samirah, Palestina. Lahir dari silsilah keturunan yang cukup aneh untuk dibahas. Garis keturunannya sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran karena dihasilkan dari proses di luar kewajaran. Ayah dan ibunya berasal dari hubungan adik kakak atau incest. Kemudian kelahiran Dajjal adalah dari hasil hubungan sewaktu ibunya sedang mengalami menstruasi atau haid. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka melakukan hubungan sewaktu haid, hal itu tidak menghalangi proses pada pembuahan. Dajjal dilahirkan ketika ayah ibunya lama menunggu kehadiran sang anak selama 30 tahun dan lahirlah Dajjal. Keluarga Dajjal ini merupakan para penyembah berhala, mulai dari nenek moyangnya seperti kakek, ayah, dan ibunya, semua merupakan para penyembah berhala. Nama Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya banyak disebutkan dalam hadis, seperti tentang tanda-tanda kemunculannya dan fitnah yang akan ditimbulkannya. Ciri-ciri ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur siang dan malam serta jarang terbangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira Dajjal berumur 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian, hakim kota mendengarnya dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu.
Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyelamatkan Dajjal serta membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Haiba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau yang terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan diuji dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau ini membuat bahan pangan menjadi sangat langka sehingga musibah kelaparan merajalela di mana-mana. Di saat manusia tengah kelaparan dan membutuhkan pertolongan inilah asal-usul Dajjal datang dengan membawa fitnahnya. Dajjal akan menunjukkan kesaktiannya. Ia akan mendatangkan hujan dengan mudahnya. Ia akan menumbuhkan berbagai tanaman sebagai sumber makanan bagi para hambanya yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Para muslim yang kuat iman akan tetap kukuh mempertahankan akidahnya meski lapar dan perih mereka dera. Mereka tetap tak akan mau mengakui Dajjal sebagai Tuhannya hingga husnul khotimah menjemput. Fitnah asal-usul Dajjal akan terus berlanjut pada masa 40 hari setelah kemunculannya pertama kali. Ia akan terus menguji keimanan manusia di akhir zaman hingga pemisah antara umat Islam sejati dan umat yang kafir benar-benar terlihat jelas. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak ditemukan dalam riwayat yang sahih. Namun jika memang kisah tersebut benar adanya, maka sebaiknya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.